Nah sekarang mau ditanam-tanami tikus, karena biasanya kalau misalnya terbuka makin besar-besar, yang di dalam sana kalau kena air. Wow, kita manfaatkan. Sekarang kita punya telur dan ada sampah-sampah lainnya. Jadi kayaknya dia nggak mati gara-gara dipindahin tempatnya. Sekarang tanggal 31 Maret jam 9.37. Nih saya mau ngasih lihat nih perkembangan biji-biji yang kita tanam di kapas di dalam wadah ini ya. Tuh tidak ada perkembangannya. Dia masih berupa biji aja. Mungkin emang yang ini udah mati sih. Yang ini. Coba kita lihat satu lagi ya. Ini selada. Yang emang udah beberapa kali juga nggak tumbuh, kan saya udah bilang ya. Kalau misalnya saya tuh punya banyak sekali biji-biji yang udah tidak ditanam sejak lama, karena dulu mikirnya masih tanaman hias, belum tanaman sayur atau buah kayak gitu. Nah ini blur ya, kok blur ya, pokoknya ini juga nggak tumbuh nih kelihatannya. Ini timun, yang ini kale, yang kalenya juga nggak tumbuh, nggak tahu kenapa, padahal lokasinya bagus juga kok. Dulu juga kale pertama kali tumbuh di tempat ini kalau nggak salah. Oh nggak deh, tapi pokoknya intinya bisa tumbuh di tempat ini, di dalam ruangan ini dulu. Ada satu yang dimakan tikus itu. Tuh ini nggak tumbuh ya, ini kale nero. Dia nggak tumbuh-tumbuh, nggak tahu apa bibitnya udah mati juga ya. Tuh, nanti kita cobain lagi nanam ini deh pakcoy ya, karena kelihatannya kita harus sudah mulai menanam juga. Kita cari wadah lagi untuk menanam pakcoy di dalam wadah seperti ini. Tapi saya mau cobain kalau pakcoy nggak usah disimpan di dalam kapasnya, tapi nanti ditabur di atasnya aja biar gampang pas diambil. Inilah biji pakcoy yang udah kita taburkan ya di atas tisu ini. Ini cuman satu aja tisunya, cuman dilipat jadi dua. Terus tinggal bijinya kita taburkan dan disemprot pakai semprotan ya. Pastikan semuanya udah ada di atas si tisunya ini. Aduh maaf ya kameranya kegoyang. Jadi jangan sampai ada yang tenggelam di bawahnya, dan jangan juga dianya ini ya numpuk gitu, jangan kelihatan numpuk banget. Nah jadi nanti kalau misalnya kayak gini, saya juga mau uji coba sih dia bisa nggak tumbuh. Kan kalau di antara tisu tuh nanti kalau udah berakar sedikit harus dicabut ya, karena dia butuh bantuan supaya bisa tumbuh tegak. Nah kan kalau kayak gini tuh dia bisa langsung tegak. Nanti bisa setegak apa sih dia gitu. Kalau misalnya udah tegaknya udah lumayan tinggi, apalagi kalau misalnya ternyata dia bisa mengeluarkan daun sejati, jadi kita pindahinnya enak. Terus jangan lupa ditutup supaya menghindari tikus, karena di rumah saya itu hamanya itu pasti tikus-tikus yang kecil, karena mungkin rumahnya dekat dari sawah ya, kebun, pinggir kebun banget, jadi banyak tikus, jadi harus ditutup biar aman ya. Kita coba aja, ini uji coba ke sekian lah ya. Tutup dulu. Kalau saya sih lebih senengnya nyobain dia taruh di tempat yang tetap kena cahaya ya. Kita taruh aja di tempat yang kena cahaya, tapi jangan cahaya langsung deh, kasihan nanti plastiknya cepet rusak ya. Inilah botol-botol air mineral bekas kita ya, yang sudah diisi sama tanah. Ini bukan tanah sih, ini banyaknya kompos sama pupuk kandang, karena nggak punya tanah. Saya belum punya tanah, tapi nggak apa-apa kalau nggak salah pakai kompos juga. Ini yang 4 belum terisi. Nah ini udah dikasih juga isinya sama biji pakcoy. Jadi nanti semoga mereka dapat segera tumbuh ya si pakcoynya.
Saya tadi nggak film karena mengejar waktu juga supaya nggak terlalu panas. Tadi jam 11 soalnya. Jadi inilah hasilnya. Sekarang jam 13.38. Oh iya, yang satu yang dari teman saya juga udah saya pindahkan ke sini. Nah ini dia. Saya keburu kehabisan media tanam, jadi sisanya masih ada yang belum terisi. Sekarang jam 16.33, saya mau ngasih lihat ini sisanya. Nah, jadi ini sisa pupuk kandang kambing kita ya, masih segini banyak. Tapi skamnya komposnya sudah habis, ya udah apalah. Taruh di sini sisanya. Ini hujan lagi ya. Tadi tuh panas banget loh jam 12 tuh. Terus hujan gede kan. Nah, sekarang tadi sempat berhenti, sekarang hujan lagi. Saya juga mau kasih lihat ada yang berubah ya. Nah, ini dia. Jadi buah tin ini saya pindahkan ke pot kertas yang kayak gini. Tadinya dia tuh tempatnya di pot yang kayak gitu, pot yang putih ya, yang kayak gini. Ini kuatnya, potnya bagus. Tapi pas saya perhatikan kan dia tuh kering terus ya. Kenapa kering terus? Gitu. Terus pas saya coba cek tanahnya, saya masukin jari saya basah sebenarnya. Nah, saya cobain buka daerahnya tadi. Pas dibuka, ternyata isinya tuh udah akar semua, jadi pertumbuhan akarnya cepet. Pantesan dia kayaknya mulai coklat-coklat kayak gini gitu ya. Itu tuh kayaknya dia lagi nyari mengindikasikan bahwa dia tuh udah butuh ruang lagi, kayaknya dia butuh ruang buat tumbuh, buat bernafas akarnya. Jadi banyak deh macam-macam dia tuh gejala-gejalanya. Mulai daunnya waktu itu kan ada yang rontok segala macam. Nah, sekarang masih di sini dulu ditaruhnya karena nggak tahu mau ditaruh di mana. Jadi sementara diamankan di sini dulu aja. Kayaknya tinggal satu ini aja sih yang ingin segera saya pindahkan, tapi nggak tahu kapan karena masih ada buah-buahnya, takut mengganggu pertumbuhannya juga. Sebenarnya buahnya bisa dipetik aja, cuman kalau misalnya nggak langsung dikonsumsi itu kan kasihan ya, takut busuk kebuang gitu. Jadi ya udahlah, tungguin nanti buahnya panen semua, terus kita pindahin sininya, minnya kemana gitu. Atau kayaknya jeruknya juga bisa dipindahin ke pot yang lebih kecil, minnya tetap di sini gitu. Nanti kita cari aja opsinya, termasuk media tanam. Kita harus cari dulu media tanamnya. Setelah bersih-bersih kebun ya, beres-beres kebun, terus mengalih posisikan beberapa tanaman, mempersatukannya jadi satu pot segala macam. Ini sisanya, sisa apa sih? Saya dapat pot kosong segini banyak. Ini kita simpan, amankan. Siapa tahu nanti tiba-tiba tertarik lagi sama tanaman hias kan, atau mungkin bisa dipakai buat nanam sayur juga. Suatu saat nanti kita carilah jalan aman dengan menyimpan ini baik-baik. Saya habis menyiram ini tanaman yang misterius. Ini ada di potnya si buah tin. Ya, ini dari potnya si buah tin tadi. Terus saya pindahin ke sini. Ini nggak tahu apa sih, tapi ini nggak kelihatan kayak rumput liar. Jadi saya pindahin dulu ke sini. Takutnya apa ya, waktu itu kita dapat tomat kan, takutnya kayak gitu juga, atau cabai atau apa nggak tahu. Jadi kita pindahin dulu. Kalau rumput liar selesai kita buang aja nanti kalau udah makin gede ya. Sekarang jam 17.22, udah gelap, tapi saya mau coba buat update aja sebentar. Kali kita udah lama nggak di-update, udah kayak gini keadaannya. Dari awalnya kita sisakan berapa ya, cuma 3 ya kalau nggak salah. Sekarang udah ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada satu lagi di dalam sana ya. Alhamdulillah subur. Yang ini masih gitu-gitu aja.
Ini juga lah, ada yang bolong-bolongnya, nggak tahu kenapa. Kalau kayak gini mah nanti kita cepet-cepet panen aja lah. Terus yang di belakang, nah ini tuh udah menguning, harusnya dipanen deh kayaknya, tapi masih selalu malas kalau panen. Lalu udah deh kayaknya, yang kita tanam di sini belum tumbuh, ya belum. Oh iya, ini kayaknya pepaya. Setelah dilihat-lihat kayaknya pepaya nih. Nah itu. Terus apa lagi ya? Inilah biasa pakcoy kita. Gelap ya, udah gelap ya di kamera. Dan yang ini kita perkembangan yang ini deh, yang banyak serangganya. Nah yang ini tuh jadinya masih banyak serangannya. Enggak deh, ini bekasnya aja kayaknya. Iya, itu bekasnya aja. Semoga dengan gak adanya serangga, dia mau menumbuhkan yang kecil-kecilnya lagi. Ini kalau videonya gelap, maaf ya. Oh iya, udah gak ada serangganya. Bismillah deh. Cabai. Oh iya, ini tuh niatnya tadi saya mau siram ya, waktu siang-siang tuh, tapi nggak jadi karena susah nyiramnya, jadi harus ada alat ya. Nanti saya harus nyiptain alat nyiram khususnya buat yang di bawah. Jadi ini kan kalau pakai gayung tuh, gayung selalu nabrak-nabrak ke bagian atasnya kalau kita nyiram yang bawah. Jadi saya harus cari akal, mungkin buat dari botol atau apa, atau mungkin pakai sprayer ya. Nanti kita cari tahu ya. Mawar putihnya juga bagus. Ini rosella, saya nggak sabar biar apa ya, untuk nunggu si rosellanya besar. Saya pengen ada rosellanya, jadi nanti kita bisa manfaatkan buahnya, ambil bijinya kita bisa tanam lagi nanti. Jadi kita punya satu pot isinya penuh dengan rosella, kan enak ya kalau kita bisa bikin teh rosella lagi, yang sempat tenar waktu itu tuh beberapa tahun yang lalu. Wah, anginnya besar, padahal saya mau ngasih lihat kalau misalnya buah anggreknya udah belah tuh. Ya, kayaknya dia udah mateng tuh, udah pasti di dalamnya ada biji. Sampai belepotan kan ngomongnya. Saya mau ngasih lihat juga, waktu itu tuh saya tuh pindahin ini juga. Jadi saya kan pernah punya dua ini ya, lili sepatu film, dan sekarang dua-duanya udah disatukan ke pot yang sama ke sini. Jadi yang waktu itu kuning banget juga udah dipotong daun-daunnya sama papa, dan yang masih hijau juga dimasukin ke sini.